Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Ada tiga kabar baik yang sudah kami rangkum dari Dirjen GTK, ini berlaku untuk guru-guru sertifikasi lama dan juga sertifikasi baru dalam konteks lulusan PPG 2025 kemarin. Jadi tiga kabar baik tersebut ya, yang pertama nanti kita lihat pernyataan langsung dari Bu Dirjen ya. Yang pertama, Bu Dirjen menyampaikan bahwa untuk guru-guru yang belum menerima lengkap ya hak tunjangan sertifikasi 2025 ya Bapak Ibu atau masih kekurangan bayar seperti itu, tetap akan dibayarkan dengan skema carry over di 2026 ini Bapak Ibu ya. Baik yang triwulan 3, triwulan 4, ataupun mungkin masih ada yang kekurangan 1 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kebetulan ada pertanyaannya live saya baca gitu. Nah ini ada pertanyaan juga nih Pak Ses, berarti para guru tetap akan menerima tunjangan yang belum mereka terima. Misalnya yang tadi ya Pak, yang PW34 belum cair, itu apakah mereka akan tetap terima tunjangannya? Yang sekarang ini ada pertanyaan juga di sini, PW34 belum cair, lalu bagaimana? Apakah mereka akan tetap menerima tunjangannya di tahun 2026? Oh iya, betul Bu Dian. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang sudah terbit SKTP-nya, baik di TW3 atau TW4 yang mungkin disalurkannya belum utuh atau mungkin belum terima sama sekali karena berbagai yang kami sampaikan di awal tadi, nantinya akan mendapatkan penyaluran melalui carryover di tahun 2020. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kaitan dengan perolehan hak dari Bapak Ibu terkait dengan tunjangan. Nanti akan kami salurkan di tahun 2026 melalui carryover. Tapi mohon izin Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu juga terus harus melihat info yang ada di GTK dan terus melihat update yang ada di info GTK. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu ya, kemudian bagaimana bagi ini yang terkait tadi kan bagian sudah valid di tahun 2024, tapi karena pemerintah daerah kekurangan anggaran ya, maka nanti akan jadi sebabnya yang belum cair itu salah satu sebab utamanya adalah habis ya anggaran itu enggak, nanti akan diusulkan untuk CO atau carryover. Nah itu kabar baik yang pertama, setidaknya sudah ada kepastian nih untuk guru-guru bahwa hak tersebut tidak akan hangus Bapak Ibu, tetap akan dibayarkan di tahun ini. Yang kedua, kabar baik yang kedua dari Bu Dirjen menyampaikan bahwa lulusan PPG 2025 itu termasuk penerima TPG 2026. Jadi tetap akan diusulkan sebagai penerima TPG 2026 yang penting memenuhi syarat-syarat yang ada ya, seperti pemenuhan jam mengajar dan NUPTK dan syarat-syarat umum lainnya. Bapak Ibu yang lulus hingga akhir tahun 2025 itu sudah kita usulkan untuk mendapatkan tunjangan di tahun 2026. Hanya memang ada berbagai ketentuan yang harus dipenuhi, misalnya pemenuhan beban kerja Bu, yang mana beban kerja itu sudah direlaksasi banyak sekali. Jadi itu yang menjadi syarat utamanya ya, dan diusulkan oleh Bunda, meskipun nanti calon langsung. Karena ini banyak pertanyaan ya di kolom komentar, Min bagaimana kami dengan yang lulusan PPG 2025 kemarin, apakah 2026 ini menerima? Nah Bu Dirjen kan tadi sudah menjawab seperti itu. Nah, yang ketiga, ini untuk semua guru sertifikasi tanpa terkecuali nih, baik yang lama maupun yang baru. Yaitu terkait mekanisme pencairan TPG per bulan yang saat ini menjadi tanda tanya ya, menjadi sesuatu yang bikin guru-guru itu penasaran seperti apa perkembangannya. Nah, Bu Dirjen itu menyatakan sudah ada persiapan nih yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan itu memang secara bertahap. Mari kita simak penjelasan dari Bu Dirjen. Pak Menteri kita, Pak Abdul Muti, pada puncak peringatan Hari Guru tahun 2026 kemarin ya, Bapak Ibu kan sudah melihat potongan-potongan pernyataan beliau ya, itu sudah tersebar di berbagai kanal media sosial bahwa pemerintah akan mengarahkan skema penyaluran itu bukan lagi 3 bulanan tapi per bulan. Nah ini upaya yang sangat luar biasa ya, yang kami juga mendukung. Dapat kami sampaikan ya sejak awal kepada Bapak Ibu semua bahwa kebijakan ini tidak serta-merta berjalan sempurna.
Seperti yang tadi saya sampaikan di awal penyaluran, ini kan baru tahun uji coba penyaluran langsung ke rekening guru. Jadi di awal-awal kan masih banyak sekali dinamika dan kami terus melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari Bapak Ibu semua seperti saat ini. Ya, kami mengkurasi berbagai masukan. Nah, terkait dengan penyaluran per bulan seperti yang disampaikan baik Pak Presiden maupun Pak Menteri kita, ini adalah arah kebijakan baru yang sedang kami siapkan secara bertahap. Karena sekali lagi bahwa penyaluran tunjangan ini, kalau Bapak Ibu tahu itu melibatkan banyak kementerian. Ya, jadi Kementerian verifikasi, Kementerian mengusulkan, Kemenkyu menyalurkan berdasarkan verifikasi yang kami kirimkan. Jadi memang ada banyak pihak yang terkait agar penyaluran ini bisa berjalan lancar. Sekali lagi bahwa kalau mau setiap bulan, ya bagaimana pemerintah daerah juga bisa mengusulkannya secara tepat waktu, dan sekolah juga bisa memberikan laporan kinerjanya, capaiannya, beban mengajarnya dan sebagainya itu ya juga secara tepat waktu, karena ini ada kaitannya dengan data yang diberikan oleh sekolah juga. Nah ini Pak ya, ini kan tantangan baru buat kita juga ya, karena tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan setiap bulan tepat waktu sebagaimana penyaluran tunjangan untuk jabatan-jabatan lainnya yang merupakan PNS pusat, karena memang beda ya. Kalau guru itu kan ASN atau PNS-nya itu PNS daerah, jadi memang beda dengan dosen yang memang seperti saya ini, hobi saya dosen itu karena PNS pusat. Jadi agak sedikit mekanismenya berbeda, perlu verifikasi banyak pihak ya. Iya. Kalau PNS pusat kayak Kemenak itu kan memang verifikatornya dari Kemenak aja ya, langsung pusat. Jadi itu yang harus dipahami Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah ASND, disebutnya ASN daerah. Jadi milik daerah itu semua kebijakannya sangat tergantung bagaimana pemerintah daerah bisa memahami kebijakan pemerintah pusat dengan cepat dan bisa mengeksekusi dengan cepat. Karena tidak juga ya Pak yang terlambat ya, yang terlambat mengajukan usulan. Nah Pak Ses, ini banyak sekali guru yang menyambut baik rencana penyaluran tunjangan per bulan. Bahkan ini sebenarnya mengakomodir dari berbagai masukan dari para guru juga. Ya. Nah dari sisi persiapan terkait dengan penyaluran tunjangan per bulan itu Pak Ses, apa saja sih yang harus kita benahi supaya mimpi kita untuk dapat penyaluran per bulan yang tepat waktu dapat terwujud? Baik, ya. Seperti halnya mungkin yang sudah Bu Dida sampaikan dalam berbagai forum maupun kami yang di Sekretariat sudah memberikan layanan berbagai unsur, baik itu guru, mungkin dinas dan lainnya. Pemutakhiran data Bapak Ibu guru itu sangat penting, baik di data Dapodik maupun data kepegawaian yang ada di database BKD atau BKN, itu sangat penting. Nah, kaitannya dengan data yang ada di Dapodik, ini yang perhatian data seperti halnya pembagian jam pembelajaran, jam mengajarnya, jam tatap mukanya. Ada tugas tambahan. Ada tugas tambahan lainnya, seperti menjadi wali kelas, guru wali, dan sebagainya. Dan juga yang tak kalah pentingnya kaitan dengan data identitas sertifikat pendidik, ijazah, yang tak kalah penting adalah rekening. Nah, rekening guru itu kemarin yang kita temui Bu Dijen di tahun 2020, banyak sekali rekening yang memang bukan rekening yang ada di bawah Bina Negara atau yang ada di masing-masing provinsi. Ini sangat berpengaruh. Nah, sehingga kami harapkan data rekening yang aktif itu betul-betul bisa di-input dalam data Dapodik. Dan kemudian pastikan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu memiliki atau memilih satu satmingkal, satuan administrasi pangkal di Bapak Ibu sekalian. Itu yang terkait data Dapodik. Yang berikutnya, seandainya Bapak Ibu guru mutasi atau pindah penempatan, tolong segera untuk melakukan pemutakhiran data pada sekolah yang ditempati yang baru atau satmingkal yang baru. Dan yang perlu diingat Bapak sekalian, mutasi data Dapodik bukan entry baru. Jadi data yang sudah ada itu dimutasikan pada satmingkal yang tempat yang baru. Nah, yang berikutnya, seandainya terjadi kekeliruan atau mungkin ada data perubahan yang perlu dilakukan yang mungkin belum terupdate,
Mohon sekiranya Bapak Ibu guru untuk segera melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat. Selain Bapak Ibu guru juga selalu memantau perkembangan yang ada di Info GTK. Kira-kira seperti itu ya. Itu persiapan data yang memang benar-benar menjadi dasar dalam kita memverifikasi dan menyalurkan tunjangan di tahun 2026. Oke, terima kasih Pak Ses. Dan tadi ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian nih Bapak Ibu, pemerintah daerah, Bapak Ibu guru, pemerintah daerah, sekolah, agar penyaluran pada waktu itu bisa tepat ya. Nah, tepat waktu itu sangat tergantung pada kesiapan data ya masing-masing daerah. Ini perubahan mekanisme dari salur ke Pemda ke rekening guru langsung itu juga banyak sekali dinamika dan kita sudah menyempurnakan. Nah, ini ada hal baru lagi yang mana ini sangat tergantung pada pendataan ya, data yang update dan valid. Nah Bapak Ibu nih, sebelum saya menginjak pertanyaan berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan tentang P3K paruh waktu. Yang bagaimana tunjangannya paruh waktu, bagaimana nasibnya. Nah mungkin tidak bisa kita jawab sekarang ya, karena minggu depan itu saya ada rencana bertemu dengan Pak Kepala BKN. Semoga beliau berkenan untuk diajak kolaborasi untuk live Instagram di kantor BKN ya. Kami ada paparan di sana. Nanti biar Pak Kepala BKN juga membantu menjelaskan, karena sejatinya status paruh waktu itu bukan dari Kemendikbudrismen ya, itu kebijakan secara nasional dari Kemenpan RB terkait dengan penggajian dan lain sebagainya, itu sudah diatur di dalam Kemenpan. Nah memang berapa lama status paruh waktu itu sampai pemerintah daerah mempunyai formasi yang diusulkan. Tadi kami sudah diskusi ya dengan Pak Deputi. Namun untuk lebih jelasnya nanti ada tokoh atau narasumber yang sangat kompeten untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Gitu. Kita simpan dulu untuk waktu untuk beliau akan datang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya janji untuk bisa memberikan penjelasan yang clear terkait ini dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjawabnya. Izin menyampaikan diskon untuk 4 koleksi e-book keren dan bermanfaat untuk guru. Yang pertama ada e-book Guru Cerdas Finansial berisi 15 usaha sampingan berpenghasilan jutaan rupiah untuk guru. E-book ini membantu guru meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu. 15 usaha sampingan yang tidak mengganggu jam mengajar. E-book yang kedua adalah 20 ice breaking di kelas yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan semangat peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga adalah e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam, dan yang keempat adalah e-book buku pegangan guru sertifikasi. Semua e-book ini diskon Bapak Ibu hingga di atas 50%. Segera pesan di nomor WA kami 0823 1332 0383.